Saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menggali firman Tuhan, kita isi pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita hari demi hari dipenuhi oleh firman Tuhan, dan kita diberi kekuatan untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Kita buka kitab suci dari Perjanjian Baru, kita buka Ibrani pasal 13 ayat 5-9. Ibrani pasal 13 ayat 5-9, kita akan mempelajari tentang kasih karunia Tuhan. Ibrani 13 ayat 5-9. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah, kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mencukupkan, menolong dan menguatkan. Dia peduli. Dia mengerti atas segala persoalan yang kita hadapi. Bersyukur memiliki Allah yang demikian, yang menyediakan karya penebusan melalui Yesus di kayu salib. Saudara bisa bayangkan, malaikat jatuh tidak disediakan juru selamat, tetapi manusia yang jatuh disediakan juru selamat. Kasihnya yang begitu besar, akankah kita sia-siakan? Penebusan di dalam Kristus harus kita balas dengan hidup yang menyenangkan bagi Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Di bagian awal pembacaan tadi, kita mendapati kecukupan di dalam Tuhan. Kita melihat bahwa cukupkanlah. Banyak yang bilang cukup itu relatif ya, tetapi ini lebih condong kepada banyak defense atau membela diri untuk suatu hasrat ataupun keinginan yang tak terkendali. Contohnya misalnya, cukup istri 2, cantik-cantik. Ya cukup ada deposito ratusan miliar, cukup mobil bulan yang mewah-mewah ya, pakai itu Lamborghini ataukah Ferrari ataukah yang lainnya yang mewah-mewah. Cukup 2 apartemen yang mewah, yang megah dan sebagainya. Rasa cukup dan syukur itu akan mencegah kita dari rakus dan tamak. Kita perhatikan rakus dan tamak, 2 kata itu yang sangat membahayakan kita. Tidak perlu lagi sampai kita iri terhadap pencapaian orang lain. Artinya kita harus bersyukur, cukup puas dengan apa yang sudah kita dapat, yang sudah kita raih, yang sudah Tuhan izinkan, perbolehkan untuk kita gapai. Dan kita senantiasa belajar untuk menghitung berkat-berkat Tuhan. Jangan menjadi hamba uang. Uang adalah akar dari segala kejahatan, sumber ketamakan dan kerakusan. Membuat seseorang biasanya lupa akan Tuhan, lupa akan teman, lupa akan keluarga dan sebagainya. Apalagi kalau itu menyangkut dengan warisan yang nilainya jutaan rupiah, miliaran rupiah, yang berakhir dengan gontok-gontokan, ribut sesama keluarga, orang-orang yang dikasihnya dan sebagainya. Di sini gereja yang begitu tergila-gila dengan uang, yang begitu menekankan persembahan dan persepuluhan, namun mengabaikan pengajaran kitab suci yang benar, penggalian kitab suci dengan sungguh-sungguh, cepat atau lambat akan menjadi sunyi. Mungkin sebentar saja ramai, tapi ingat, itu hanya sesaat, itu hanya sementara. Gedung betapapun mewah dan megahnya, itu adalah tetap benda mati. Namun, gereja adalah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus, supaya mereka hidup
dan diselamatkan. Bukan hanya sekedar hidup, tapi mereka bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi bukan dibawa kepada mamon, pada kekuatan uang. Kalau kita memilikinya, dalam jumlah berapapun, pakailah uang itu sebijak mungkin, sehemat mungkin, penuh dengan hikmat. Pakailah uang itu untuk memuliakan Tuhan. Betapapun kita bisa membelanjakan uang itu dalam jumlah besar, tapi kita perlu hormat. Apakah pengeluaran kita itu perlu dan sebagainya. Dan coba kita pakai sesuatu yang berguna untuk memuliakan Tuhan, untuk pelayanan atau untuk mendukung pelayanan. Misalnya untuk mendukung misi, pekabaran Injil, KKR, seminar, pemuritan, membangun ekonomi jemaat supaya lebih kuat, mendukung sekolah teologi yang sungguh-sungguh membutuhkan, membangun rumah ibadah dan pastori, mendukung supaya tempat ibadah itu layak, menyantuni panti asuhan, dan sekolah anak-anak hamba Tuhan yang kurang mampu dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan pada saat kita diberi berkat lebih oleh Tuhan. Ada tanggung jawab di sana. Kita tidak boleh hanya menuruti kedagingan kita, memuaskan hasrat kita untuk menghabiskan uang itu untuk hal-hal yang tidak perlu. Cukupkan dengan apa yang ada, apa yang sudah Tuhan beri, bersyukur, nikmati, dan berbahagialah. Saudara tidak akan miskin dengan hanya memberi dengan tulus, baik itu jumlahnya nominalnya kecil ataupun besar. Kasih Tuhan hendaknya mengalir, sehingga memperbanyak ucapan syukur dan pujian kepada Allah. Nah, kalau kita memberikan bantuan, memberikan dukungan, berupa dana dan sebagainya, itu juga akan memperlebar ucapan syukur dari orang lain terhadap kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Orang lain akan melihat kasih Allah yang begitu besar mengalir dalam diri saudara. Di sini Allah tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan. Mungkin saat ini saudara sedang terpuruk, bahkan ke dasar yang paling dalam, hingga tak bisa berbuat apa-apa. Mungkin juga merasa malu yang amat sangat. Tetapi ingatlah, senantiasa ingat Tuhan, bahwa kasih setianya takkan berubah selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita, apapun kondisi kita, bahkan saat kita tak berdaya sama sekali. Campur tangan dan pemeliharaan Allah sungguh nyata. Maka datanglah kepada Allah. Bukan hanya pada masa-masa sulit, pada saat masa-masa itu datang. Bukan hanya sekedar tambal butuh. Ya kalau kita membutuhkan Tuhan, ya kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita bersujud, kita tersungkur, dan sebagainya. Hanya kalau kita butuh. Itu namanya tambal butuh, saudara. Tetapi kita bisa datang kepada Tuhan setiap saat, dalam suka maupun duka, agar kita senantiasa dikuatkan, disegarkan, dihiburkan. Dan dikatakan di situ, Tuhan penolongku. Seringkali kita mengiyakan, kita mengaminkan, haleluya, Tuhan penolong kita. Tapi seringkali ini hanya slogan, manis diucapkan. Tetapi manakala berbagai kesukaran datang, kita cenderung lupa Tuhan, lupa penolong kita, lupa siapa yang menciptakan kita. Padahal Dia begitu setia. Sehingga banyak dari orang-orang yang dulunya percaya, kemudian mereka lari ke dukun, ke orang pintar, ke konselor dan sebagainya. Tidak ingat lagi kepada Tuhan penolongnya. Tapi ingatlah Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bahwa Dia siap menolong saudara. Termasuk pada hari ini. Tuhan menawarkan kepada saudara pertolongan, di mana saudara bisa mendapatkannya secara gratis, secara cuma-cuma. Untuk tidak takut. Idealnya memang demikian. Kalau kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha melihat dan sebagainya, idealnya memang demikian. Kita tidak akan takut. Sebab Tuhan Maha segalanya. Saat kita takut, saat kita cemas, saat kita khawatir, saat kita gemetar terhadap musuh kita, terhadap berbagai macam persoalan yang menyipit kita, yang menekan jiwa kita, tanpa disadari sebenarnya kita adalah melecehkan Tuhan.
seolah-olah Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah dia tidak mampu memulihkan saudara atau membuatnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Tetapi ketakutan bisa begitu menekan jiwa, manakala kesulitan datang bertubi-tubi, mengepung dari berbagai sisi. Ya, jadi ibaratnya kalau setan itu menyerang, dia langsung sporadis, dia langsung menekan kita seperti Mike Tyson sampai kita di sudut ring dan kita tidak bisa membalasnya. Biasanya serangannya begitu gencar. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita pasti kalah, kita pasti jatuh. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, jalan keluar dari Tuhan, hikmat dari Roh Kudus, maka kita diberikan kekuatan untuk mampu bertahan, bahkan melewatinya. Saudara, mari selalu ingat bahwa Tuhan ada di sekitar kita, selalu peduli, siap menolong, bahkan memberikan jalan keluar kepada kita. Di situ dikatakan, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau kita mempunyai iman yang begitu kuat, kita dikuatkan oleh Roh Kudus dengan hikmat yang luar biasa, musuh yang sebesar apapun, sekuat apapun, tidak apa-apanya di hadapan Tuhan. Semua makhluk ciptaan ada di dalam tangan kendali Allah. Bahkan sekalipun itu Hitler, Westerling pun ada di dalam kendali Allah. Kalau Tuhan mencabut satu saja saraf seseorang yang paling kuat itu, yang paling berpengaruh itu, dia bisa berbuat apa? Bahkan untuk menggerakkan satu jari telunjuk pun dia tidak akan mampu. Untuk mengucapkan kata-kata pun dia tidak akan mampu. Pertolongan datang dari dia. Segala perlindungan dan kebaikan datang dari dia. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan tertekan, keadaan takut, cemas dan khawatir yang amat sangat terhadap musuh saudara atau orang yang jahat terhadap saudara. Tapi Tuhan sungguh mengasihi saudara. Berharaplah kepada Dia, berdoalah, dan dapatkan campur tangan Tuhan di dalam setiap perkara hidup saudara. Ingat pemimpin-pemimpin, dikatakan di situ, ingat pemimpin-pemimpin. Banyak orang bodoh yang terus-menerus mengecam pemerintah, menjelek-jelekan pemimpin, seolah-olah dia bukan hidup di wilayah negara yang dia tempati. Orang bodoh dan dungu ini menganggap dirinya bijak, bahkan mungkin merasa paling bijak. Menganggap semua analisisnya dan setiap kata-katanya seperti berlian yang sangat berharga, padahal tidak berfungsi, tidak berguna sama sekali untuk menyemangati bagi kemajuan negeri ini. Kalau merasa tidak ada yang baik apapun di negeri ini, kalau dia merasa demikian, sebaiknya dia pindah saja ke negara lain dan jangan memprovokasi dengan kedunguan dalam pandangan dirinya sendiri yang dipaksakan kepada orang lain untuk menerimanya. Memaksa orang lain untuk menerima semua pandangannya, analisisnya, itu adalah kedunguan yang akut. Dan hal demikian biasanya tak disadari, justru malah bangga. Di sini kita diminta untuk mengingat pemimpin-pemimpin yang memberikan firman. Karena firman Tuhan itu hidup, maka kita pun akan hidup dari firman itu. Maka di sini saya mengajak saudara-saudara untuk rajin menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap saat. Firman itu juga yang bisa mengubah seseorang menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sepanjang pemimpin memberikan kebijakan yang sesuai dengan firman Tuhan, kita tunduk, patuh, sebagaimana kita percaya akan pemeliharaan Tuhan melalui para pemimpin yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Dan kita yakin bahwa hati para pemimpin juga ada di tangan Tuhan, di tangan Allah yang berdaulat. Doakan yang terbaik pada para pemimpin juga akan berbalik bagi sejahtera dan sentosa kita. Kalau kita mendoakan yang baik-baik, toh itu juga akan lari berbalik kepada kita. Itu juga untuk kebaikan kita. Saya bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana Tuhan membinasakan orang yang selalu bersungut-sungut kepada Tuhan dan para pemimpin yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Karena itu kita mesti hormat kepada pemimpin.
Yesus Kristus tetap sama. Wah, ini luar biasa. Ini penting sekali. Yesus Kristus tetap sama. Kasih setia dan pengorbanannya sama. Dulu, sekarang, dan nanti tetap sama. Bahwa dia sudah mati dan menebus dosa manusia. Percayalah, dan saudara akan selamat. Kasihnya tidak berubah. Setianya tidak berubah. Rela berkorbannya tidak berubah. Karena itu kita bisa senantiasa berharap kepada dia dan mengandalkan dia. Satu-satunya cara kita dapat bertekun di dalam iman yang benar adalah berpegang pada fondasi. Dan tidak sedikit pun menyimpang darinya. Dan fondasi kita itu adalah Kristus, Juru Selamat penebus kita. Dia yang tidak berpegang pada Kristus tidak mengetahui apa-apa selain kesia-siaan belaka. Meskipun dia mungkin memahami surga dan bumi. Karena di dalam Kristus termasuk semua harta, hikmat seluruh alam semesta termasuk surgawi. Kristus memiliki kedaulatan yang sama yang dia pegang pada hari ini. Hal yang sama kemarin dan hari ini dan selama-lamanya. Kristus merupakan dasar abadi gereja. Kristus sebagaimana dianggap oleh umat beriman selalu sama. Dan di bagian akhir kita diingatkan untuk tidak disesatkan dengan berbagai-bagai ajaran asing. Ada begitu banyak ajaran yang sesat. Bahkan dalam tanda petik hamba Tuhannya masih dianggap terhormat, terkenal, bahkan ngetop. Padahal ajarannya tidak sesuai dengan kitab suci. Katakan seperti saksi-saksi palsu Yehova, kelompok Unitarian, Yahwisme, Sabellianisme, mereka yang menolak keilahan Kristus, mereka yang menolak kemanusiaan Kristus, mereka yang menolak Tritunggal, mereka yang menolak kelahiran dari perawan Maria dan sebagainya. Belum lagi berbagai ajaran liberal, Christian Science, Injil palsu kemakmuran, dan Injil yang hanya menekankan pada mujizat, nubuatan, penglihatan-penglihatan palsu dan sebagainya. Banyak yang tidak lagi memberitakan Injil. Banyak dari mereka, dari gereja-gereja yang tidak lagi memberitakan Injil salib Kristus yang menyelamatkan. Bahwa jalan keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus. Dan inilah kasih karunia yang menguatkan. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus, itulah yang menguatkan kita. Bukan karena kebaikan apapun yang ada pada kita. Tetapi semata-mata karena kasih-Nya sebagai Allah yang berdaulat kepada siapa dia memilih. Maka bersukacitalah jika saudara dipilih. Jika saudara bisa dipercaya dan dipakai Tuhan untuk melayani, pelayanan apapun juga itu, bersyukurlah. Bukan saja sebagai orang percaya, tapi juga untuk hidup bagi dia. Untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang sukses di dalam berbisnis, ada tanggung jawab di sana untuk berbagi, untuk menolong mereka yang sedang merintis usaha dan sebagainya. Saudara yang cakap, saudara yang pintar di dalam studi, ada tanggung jawab dengan teman yang lain di sana untuk bisa membuat mereka lebih mengerti dalam program studi yang saudara kuasai. Saudara yang sukses di dalam pelayanan, dimanapun saudara berada, atau bahkan pelayanan saudara sukses di mana-mana, ada tanggung jawab di sana untuk sharing, untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan yang lain di dalam pelayanan itu. Supaya nama Kristus ditinggikan. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Semua kita lakukan semata-mata karena cinta Tuhan. Saudara Charles Spurgeon mengatakan, belas kasihan Tuhan sering naik ke pintu hati kita di atas kuda hitam penderitaan. Dan Yesus menggunakan seluruh rentang pengalaman kita untuk menyapih kita dari bumi dan merayu kita ke sorga. Mari kita mengusapkan semua pikiran kita pada Kristus saja. Semua bagi Tuhan. Bagi Dia segala hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati.